Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di channel YouTube Ucu Hiu. Sebelum ke pembahasannya, ayo subscribe dulu channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa aktifkan loncengnya ya. Puisi secara umum jauh lebih pendek daripada karya sastra lainnya seperti cerpen dan novel. Maka sering dikatakan bahwa puisi adalah gerbang pertama bagi para penulis pemula. Lalu, apakah menulis puisi itu mudah? Berikut ada beberapa tips menulis puisi dari para penyair besar Indonesia. So, happy watching! Menurut almarhum Eyang Sapardi, menulis puisi itu mudah. Namun begitu, ada rambu-rambu yang sebaiknya harus diikuti ketika menulisnya. Pertama, buatlah jeda. Penulis tidak boleh terlibat secara emosional dengan apa yang akan ditulis. Maka ketika hendak menulis, kita harus memberi jeda atau jarak. Misalnya dalam kondisi marah, beliau tidak akan menulis. Kalau memaksakan menulis, yang keluar hanyalah kemarahan-kemarahan. Jika dirasa sudah ada jarak dengan peristiwa, barulah beliau berani menuliskan puisinya lagi. Sama halnya ketika suasana hati sedang jatuh cinta, puisi yang akan dibuat pasti akan tercengang. Karena itu, memberi jeda atau jarak dengan peristiwa itu sangat penting. Dengan gaya guyonannya, beliau mengatakan, kalau kondisi sedang marah, puisi akan dipenuhi dengan pentungan atau tanda seru red. Dan kalau puisi sedang jatuh cinta, akan ada banyak titik-titiknya. Bagaimana bacanya? Kedua, sajak ada di sekitar kita. Membuat puisi tidak harus yang mengawang-awang, yang justru menyulitkan penulisnya sendiri. Beliau memberikan contoh. Ada salah satu karyanya yang berjudul Berjalan ke Barat di Waktu Pagi Hari, yang begitu sederhananya justru masuk dalam antologi puisi dunia bersama karya sastra milik Grandra. Waktu aku berjalan ke barat di waktu pagi, matahari mengikutiku di belakang. Aku berjalan mengikuti bayang-bayangku sendiri yang memanjang di depan. Aku dan matahari tidak bertengkar tentang siapa di antara kami yang telah menciptakan bayang-bayangku. Dan bayang-bayang tidak bertengkar tentang siapa di antara kami yang harus berjalan di depan. Beliau juga kurang mengerti mengapa sajak ini begitu dihargai hingga telah diterjemahkan lebih dari 20 bahasa serta masuk dalam antologi yang mencatat karya sastra top dunia dari berbagai periode. Dari sajak-sajak yang dibuat, sajak inilah yang paling disukai dan dihafalnya. Ketiga, jangan meniru karya sendiri. Kejahatan yang paling sadis menurut Eyang Sapardi adalah meniru karyanya sendiri. Kalau dilakukan, ini dosa besar. Tidak sedikit sastrawan yang selalu berputar di wilayah itu-itu saja. Kreativitasnya mandek. Agar kreativitas tidak mandek dan terus mengalir, beliau selalu membaca apa saja. Karena dengan membaca, wawasan menjadi terbuka, perbendaharaan kata menjadi kaya. Puisi itu sebenarnya menipumu. Seperti pesulap, kalian digiring melalui kata-kata menuju makna tertentu. Nah, itu dia tips menulis puisi menurut Eyang Sapardi. Kamu tidak perlu khawatir lagi ketika menulis puisi. Karya yang hebat dimulai dengan belajar. Mungkin segitu dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like kalau kalian menyukainya, komen kalau ada yang ingin ditanyakan, dan share ke seluruh media sosial kalian. Dan yang paling penting, subscribe channel ini supaya makin berkembang, dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.